Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Ekonomika Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada pertemuan kelima dengan topik modal manusia. Sebagai pendahuluan ya, teori perbedaan kompensasi menunjukkan bahwa upah itu akan bervariasi di antara pekerja karena jenis pekerjaannya itu berbeda. Ya, upah juga akan bervariasi karena karakteristik pekerja itu berbeda juga. Jadi dari masing-masing karakter si individu tersebut kan berbeda. Manusia masuk ke pasar tenaga kerja dengan segenap kemampuan atau ability dan keterampilan atau skill yang unik yang telah mereka peroleh selama hidupnya itu. Hal tersebut itu dikenal sebagai modal manusia. Jadi ini definisi dari modal manusia itu. Pekerja menambah stok atau akumulasi kemampuan sumber daya manusianya atau modal manusia mereka sepanjang hidup mereka, terutama melalui pengalaman kerja dan pendidikan. Nah, bagian ini akan membahas bagaimana kita memilih serangkaian keterampilan tertentu yang kita tawarkan kepada pemberi kerja dan bagaimana pilihan kita mempengaruhi evolusi pendapatan selama kehidupan bekerja. Sebagian besar modal manusia itu diperoleh dari sekolah dan program pelatihan kerja formal maupun informal. Keterampilan yang kita peroleh di sekolah merupakan komponen yang penting dari akumulasi persediaan pengetahuan kita. Belajar adalah proses panjang hidup, gitu ya. Proses penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidak akan berhenti meskipun seseorang itu sudah selesai pendidikan formalnya. Pekerja juga harus terus menambah persediaan modal manusianya sepanjang periode waktu dia bekerja. Nah, pendidikan dan modal manusia. Biaya yang dihabiskan untuk pendidikan itu harus kita anggap sebagai investasi. Subsidi investasi untuk pendidikan dan belajar keterampilan lainnya adalah cara paling pasti untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pekerja yang berpenghasilan rendah. Hasil dari modal manusia itu banyak diperoleh melalui pelatihan, pendidikan kejuruan, maupun sampai pendidikan formal kuliah di perguruan tinggi. Pekerja memilih metode sendiri untuk investasi di luar pendidikan formal. Pilihan ini sebenarnya nanti akan mempengaruhi evolusi pendapatan selama siklus hidupnya mereka. Pekerja memilih tingkat investasi modal manusia yang memaksimalkan nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup mereka. Nah, pendidikan dan pasar tenaga kerja. Pendidikan itu sebenarnya sangat kuat berhubungan dengan pertama itu pendapatan, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja, kemudian bagaimana tingkat pengangguran. Ya, ini secara makro. Nah, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan outcome pada pasar tenaga kerja. Ini sekedar sebagai gambaran kondisi di Indonesia secara fakta gitu ya, bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia itu masih bias gender. Jadi yang tingkat partisipasi laki-laki itu masih jauh lebih tinggi, 80-an% ke atas, sementara perempuan itu masih sekitar 50-an% yang berada di angkatan kerja. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tingkat partisipasi kasar Indonesia berdasarkan pendidikannya. Dari grafik terlihat bahwa SD itu masih yang paling tinggi, ya. Kemudian diikuti SMP, SMA, dan perguruan tinggi memang yang masih paling rendah. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ini potret pengangguran di level lulusan perguruan tinggi. Jadi kita asumsikan bahwa perguruan tinggi itu adalah tingkat pendidikan yang diperoleh pekerja yang paling tinggi, tetapi masih aja ada pengangguran di Indonesia sekitar kurang lebih 5-6% dari lulusan perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat ini pekerja dengan pendidikan dasar, yaitu SD, SMP gitu ya, ternyata SD juga masih banyak yang ada di dalam angkatan kerja, 26%, 25%, SMP sekitar 18-17%. Oke, nah sekarang kita mau melihat tentang konsep dari present value, nilai sekarang. Kita akan meminjam istilah itu dari bidang keuangan, gitu ya.
Nilai sekarang berguna untuk membandingkan nilai uang saat ini dibandingkan dengan periode waktu yang lain atau yang akan datang. Present value sama dengan Y dibagi dengan 1 plus R pangkat T. R itu adalah tingkat diskon atau tingkat bunga, sementara T itu adalah lamanya tahun. Nilai sekarang dari Y yang akan diterima pada tahun T dari sekarang, ya, itu akan sebesar berapa. Present value sendiri menginformasikan berapa banyak nilai uang yang sebaiknya diinvestasikan hari ini untuk memiliki Y uang tahun depan. Nah, kaitannya sama model manusia, di sini juga akan dibahas the schooling model dari sekolah gitu ya. Pendidikan dan pelatihan itu hanya dihargai jika meningkatkan penghasilan. Pendidikan pada perguruan tinggi itu sebenarnya bermanfaat untuk berbagai hal. Di antaranya misalkan dengan kuliah kita bisa punya banyak teman dari berbagai daerah di Indonesia, artinya kita punya networking yang cukup luas jadinya. Kemudian kita juga belajar ilmu yang baru dan lebih spesialisasi dalam satu bidang ilmu tertentu. Tempat informasi pertama mengenai kesempatan studi lanjut kalau kita ingin melanjutkan studi S2, S3 gitu ya. Kemudian juga tempat informasi mengenai adanya lowongan pekerjaan juga. Investasi modal manusia di sini akan fokus pada pengembalian atau return sejumlah nilai uang dari sebuah pendidikan. Nah, misal nih laki-laki berusia 18 tahun, kemudian dia baru lulus SMA, mempertimbangkan apakah akan memasuki pasar tenaga kerja atau kuliah di perguruan tinggi. Saat memilih kuliah berarti dia akan menunda masuk pasar tenaga kerja selama 4 tahun. Ya, seandainya tidak ada pelatihan keterampilan kerja yang dipelajari di sekolah, hal ini menyiratkan bahwa produktivitas pekerja itu tidak berubah pada saat meninggalkan sekolah. Sehingga penghasilannya kan akan konstan pada siklus hidupnya. Konsep biaya oportunitas untuk bersekolah adalah biaya karena tidak mencari alternatif terbaik. Ya, nanti akan ada dijelaskan grafik dengan age earning profile. Di mana di sini kita akan melihat tingkat upah pada siklus hidup dari seorang pekerja. Oke, kemudian kita mau melihat di sini bagaimana potensi penghasilan dari seorang pekerja lulusan SMA. Misal seseorang berhenti sekolah setelah mendapatkan ijazah SMA. Dia akan dapat upah sebesar WHS di sini ya, W high school saat memilih bekerja. Nah, upah tersebut akan diperoleh dari usia dia 18 di sini di upah WHS ini sampai usia dia pensiun. Sampai dia pensiun 65 tahun itu hanya akan sebesar ini. Jika kemudian seseorang itu memutuskan untuk pergi ke perguruan tinggi dan orang tersebut akan kehilangan penghasilannya selama 4 tahun karena dia sekolah atau kuliah 4 tahun, dia akan mengeluarkan biaya untuk kuliah itu, gitu ya. Namun, ini kan 4 tahun, 18 sampai usia 22, dia kuliah, dia mengeluarkan biaya. Namun setelah dia lulus kuliah, kemudian dia bekerja, dia akan mendapatkan upah sebesar W-College di sini. Sampai kemudian dia pensiun. Jadi sisa hidupnya dia akan lebih sejahtera dengan tingkat upah yang lebih tinggi daripada ketika dia memutuskan langsung bekerja setelah dia lulus SMA. Nah, kemudian kalau kita melihat konsep dari present value age earning profile, kita bisa melihat di sini bahwa nilai present value dengan pendidikan tertinggi SMA ini adalah seperti ini. Jadi upah langsung present value-nya dihitung dari upah pada saat high school, kemudian tambah dikalikan dengan upah high school pada tahun T+1, T+2, dan seterusnya gitu ya. Tentunya dengan memasukkan discount rate-nya. Nah, dibandingkan di sini dengan present value kalau pendidikan tertingginya perguruan tinggi. Meskipun pertama kali ada minus H itu karena kan dia harus mengeluarkan biaya untuk sekolah, untuk higher education. Jadi ini minus gitu ya. Tapi kemudian di sini kan kita sebut sebagai direct cost of attending college. Setelah kemudian dia lulus, dia akan mendapatkan upah sebesar W college sampai usia dia pensiun, post college earning stream.
Nah, ketika dibandingkan dua nilai ini, bagaimanapun juga earning stream dari perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi itu adalah selalu lebih tinggi dibandingkan dari lulusan SMA. Nah, kemudian bagaimana dengan penghasilan real? Apa itu penghasilan real? Yaitu penghasilan yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Ya, di sini sebenarnya kita bisa melihat dari age earning profile, yaitu profil upah sepanjang dia usia bekerja. Semakin tinggi tingkat bunga, akan semakin kecil kemungkinan seseorang berinvestasi dalam pendidikan, karena mereka kurang berorientasi ke masa depan. Nah, kemudian kita balik lagi bertanya, sebenarnya tingkat bunga itu tergantung pada apa? Yang pertama, dia tergantung pada tingkat bunga pasar, kemudian pada preferensi waktu. Ketika seseorang itu melepaskan konsumsi hari ini dengan imbalan di masa yang akan datang. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada wage cooling locus, gitu ya. Berapakah upah atau gaji yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja untuk tingkat pendidikan tertentu? Nah, dengan tiga asumsi, wage cooling locus itu berslope upward, kemudian slope dari wage cooling locus itu menunjukkan peningkatan pendapatan seiring dengan tambahan tahun pendidikan formal. Nah, wage cooling locus juga cekung karena terjadi diminishing return. Oke. Nah, ini grafiknya wage cooling locus. Sumbu horizontalnya adalah years of schooling atau years of education. Sementara untuk sumbu horizontalnya itu adalah banyaknya upah atau gaji yang diterima. Jadi di sini menunjukkan hubungan gaji yang diperoleh oleh pekerja pada setiap jenjang pendidikan. Misal, pekerja berpendidikan 12 tahun di sini, estimasi penghasilannya adalah sebesar 20.000 setiap tahun. Ketika pendidikannya nambah 1 tahun, jadi total pendidikan formal itu sebanyak 13 tahun, maka penghasilan dia akan sebesar 23.000. Ini yang kita sebut sebagai wage cooling locus, sebagai prediksi antara hubungan years of schooling dengan upah. Pendidikan dan kesenjangan upah. Data mikro yang berkaitan dengan pendapatan dan tingkat pendidikan itu sering tidak bisa dipakai untuk mengestimasi return to schooling. Secara teori, orang yang lebih mampu akan mendapatkan pendidikan yang lebih lama, karena kan dia bisa membayar biaya pendidikan gitu ya. Nah, cuman di sini ada ability bias gitu, perbedaan ability, perbedaan kemampuan seseorang yang tidak bisa diobservasi. Seperti apa? Jadi misalkan di sini kemampuan berkomunikasi, kemudian networking, leadership, hal seperti itu kan tidak bisa diobservasi hanya dari karakteristik yang ada gitu ya. Hal ini menyebabkan bias pada return to schooling. Perbedaan ability ini yang diyakini sebagai sumber penyebab utama terjadinya perbedaan upah juga sebenarnya. Maka harusnya kan bisa diproksi. Nah, proksi dari ability itu sebenarnya ada bisa dengan menggunakan IQ, tetapi untuk data mikro belum ada di Indonesia yang survei mikro itu sampai punya data skor IQ dari setiap respondennya, karena kan memang mahal gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini keputusan sekolah itu adalah sebesar marginal rate of return to schooling-nya, atau kita sebut MRR. MRR di sini mengestimasi persentase kenaikan pendapatan yang dihasilkan dari tambahan tahun sekolah seorang individu. Jadi misalkan pekerja akan maksimalkan present value lifetime earnings dengan pergi ke sekolah sampai tingkat marginal rate of return-nya sebesar tingkat diskon atau R-nya. Jadi dia akan equilibrium pada level di sini. Ya, pada level di mana sebesar R-nya. Seorang bekerja dengan tingkat diskonto R akan bersekolah sampai dengan S star. Nah, di sini kita lihat di sini asumsi tingkat bunga berbeda untuk pekerja. Misal nih ya, AL itu memiliki rate of discount RAL di sini. Kemudian dia lebih tinggi daripada BO, yaitu RBO di sini. Sehingga ketika BO lulus SMA, tetapi AL drop out. AL memilih titik PAL, yaitu di sini, ya pada wage schooling locus.
dan BO itu akan memilih titik PBO di sini. Jadi dia upahnya adalah dengan level high school, sementara AL itu adalah dia drop out, tidak ada sampai ke 12 tahun gitu ya. Jadi ini ketika dengan asumsi tingkat suku bunga berbeda yang kemudian mempengaruhi lamanya tahun dia akan sekolah, yang kemudian bisa diturunkan kepada hubungannya dengan tingkat upah, prediksi upah yang dia akan terima. Oke, asumsi tingkat bunga berbeda untuk pekerja. Misal nih, ada dua individu, Ace dan Bob, memiliki tingkat diskonto yang sama, yaitu sebesar R. Tetapi masing-masing pekerja menghadapi wage cooling locus yang berbeda. Ace putus sekolah dan Bob mendapatkan ijazah SMA. Perbedaan upah antara Bob dan Ace yaitu sebesar upah high school sama upah dropout muncul karena Bob itu bersekolah selama 1 tahun lagi dan karena Bob lebih mampu di dalam mengikuti akademik. Akibatnya perbedaan upah ini tidak memberitahu kita seberapa besar pendapatan Ace akan meningkat jika ia menyelesaikan sekolah menengah. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah lama tahun sekolah, kemudian di sini adalah dari wage cooling locusnya, ketika 11 tahun berapa tingkat upahnya, ketika 12 tahun berapa tingkat upahnya. Nah, ada model sebenarnya yang bisa dipakai untuk mengestimasi tingkat return to schooling. Studi mengenai return to schooling biasanya menggunakan model seperti ini. Log upah sama dengan variable of interest-nya itu schooling dikontrol dengan other variables. Other variables itu biasanya adalah karakteristik individu, gitu ya. Sementara A di sini adalah nanti koefisien dari variable of interest yang akan diestimasi dengan model return to schooling. Beberapa bukti studi empiris sudah pernah dilakukan untuk melakukan analisis return to schooling. Ada satu studi dengan anak kembar. Kenapa anak kembar? Karena di sini dianggap memiliki ability yang konstan. Ingat tadi bahwa ada kemungkinan ability bias gitu ya. Karena ada beberapa yang tidak bisa diobservasi, yang itu tidak masuk ke dalam kontrol di other variables tadi. Maka kemudian ada ide menggunakan anak kembar. Nah, ability anak kembar itu diasumsikan dia konstan, sehingga estimasi dari tingkat return to schooling itu bisa dianggap valid. Secara umum, tingkat dari return to schooling ini lebih tinggi untuk pekerja yang sistem pendidikannya baik. Ya, ini dari kesimpulan dari bukti empiris studi sebelumnya. Namun demikian, ada self selection bias ya yang ditemukan dalam studi sebelumnya. Pekerja itu dapat memilih pekerjaan yang lebih cocok untuk mereka. Oleh karena itu, perbedaan upah mungkin tidak terkait murni dengan pendidikan. Nah, selain itu, schooling juga bisa sebagai sinyal gitu. Pendidikan menunjukkan tingkat pencapaian kualifikasi pekerja kepada calon pemberi kerja. Informasi yang digunakan untuk mengalokasikan pekerja di pasar tenaga kerja ini yang disebut sebagai sinyal. Oke. Jadi misalkan Anda lulusan S1 ekonomi, Anda lulusan S1 dari teknik, S1 dari kedokteran, ini kan sebagai sinyal bahwa Anda itu punya keterampilan tertentu itu dari pendidikan yang sudah tertera di dalam ijazah tersebut. Ya. Ada keseimbangan yang terpisah di sini. Pekerja dengan produktivitas rendah secara sukarela itu kan memilih untuk tidak memperoleh pendidikan sebanyak X tahun. Hal ini sebagai sinyal produktivitas mereka rendah. Sementara pekerja dengan produktivitas tinggi itu memilih untuk mendapatkan setidaknya X tahun sekolah, gitu ya. Nah, kita juga melihat bisa dijelaskan di grafik di sini, education as a signal. Misal, diasumsikan pekerja dibayar 200.000 US dollars. Jika lama pendidikannya itu kurang dari Y bar, ya, ini adalah Y bar, dan pendidikannya dia adalah di sini kurang dari Y bar. Nah, dia akan mendapatkan gaji 300.000 jika pendidikannya paling rendah itu Y bar, paling rendah Y bar ke arah sana.
Nah, ini yang high productivity workers. Pekerja dengan produktivitas rendah itu merasa mahal untuk berinvestasi di perguruan tinggi dan dia tidak akan mendapatkan YBAR tahun untuk pendidikannya. Sementara pekerja dengan produktivitas tinggi, pendidikannya akan sebanyak YBAR tahun atau lebih. Nah, konsekuensinya pendidikan pekerja menandakan apakah dia adalah bekerja atau dia adalah pekerja dengan produktivitas rendah atau dengan produktivitas yang tinggi. Jadi kan ini bisa sebagai sinyal gitu ya. Nah, apa implikasinya? Ya, pendidikan itu lebih dari sekedar sinyal sebenarnya. Ia mengubah persediaan modal manusia. Nah, ada return dari pendidikan atau schooling tadi. Ada private return dan ada social return. Nah, private return to schooling di sini diukur untuk meningkatkan penghasilan pekerja sebagai akibat dari tambahan 1 tahun pendidikan formal. Sementara social return to schooling itu menunjukkan persentase peningkatan pendapatan nasional dari tingkat pendidikan yang sama pada private return. Dan kecenderungannya di sini dampaknya adalah positif meskipun jika modal manusia pekerja tertentu itu tidak meningkat. Jadi hanya misalkan seseorang tersebut yang meningkat, yang lainnya tidak, itu tetap aja dampaknya positif untuk social return. Nah, terlepas dari semua definisi return to schooling tadi, pendidikan tetap memiliki peran yang sangat berguna dalam memilah pekerja ke dalam pekerjaan yang tepat. Pemberi kerja itu dapat menggunakan sinyal pendidikan untuk melihat, mengalokasikan pekerja yang sangat produktif ke pekerjaan terampil dan mengalokasikan pekerja yang kurang produktif ke pekerjaan yang lainnya. Nah, bagaimana post-school human capital investment? Ada 3 asumsi di dalam age earning profile. Yaitu di sini pekerja yang berpendidikan tinggi akan menghasilkan lebih banyak output dari pekerja yang berpendidikan rendah. Penghasilan meningkat seiring perjalanan waktu dengan tingkat tambahan yang semakin menurun. Age earning profile akan berbeda jika tingkat pendidikan antar kelompok usia juga berbeda. Pendapatan akan meningkat dengan cepat bagi pekerja terdidik dan terampil. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pendidikan formal, setelah kita bekerja itu ada on the job training. Sebagian besar pekerja akan meningkat modal manusianya melalui on the job training juga. Jadi ada 2 jenis on the job training, yaitu umum dan spesifik. Kita sebut umum trainingnya, kalau pelatihan tersebut berguna untuk semua perusahaan. Sementara trainingnya itu spesifik atau khusus, gitu ya. Kalau pelatihan yang diberikan tersebut hanya berguna di perusahaan tempat pelatihan tersebut diadakan. Perusahaan hanya memberikan pelatihan umum jika mereka itu tidak membayar biaya apa-apa. Karena kan khawatirnya setelah selesai diadakan pelatihan maka pekerja akan keluar, gitu ya. Jika perusahaan dan pekerja share returns untuk pelatihan tertentu atau yang spesifik tadi, kemungkinan pemisahan tenaga kerja atau akan keluarnya tenaga kerja dalam periode pasca pelatihan itu mungkin bisa dieliminasi, bisa dihilangkan. Oke, investasi modal manusia itu lebih menguntungkan jika dilakukan sejak awal. Dan ini sudah banyak dibuktikan dalam studi-studi empiris sebelumnya. Ya, ada studi yang cukup terkenal yang dilakukan oleh Jacob Mincer. Dia terkenal dengan Mincer Earning Function, gitu ya. Di sini implikasi dari modal manusia untuk age earning profile akan menjadi subjek analisis empiris yang sangat ekstensif. Nah, penelitian modal manusia ini memuncak dengan pengembangan fungsi pendapatan modal manusia oleh Jacob Mincer dan terkenal dengan Mincer Earning Function tadi. Secara khusus Mincer itu menunjukkan model dari modal manusia age earning profile adalah sebagai berikut. Yaitu log upah akan sama dengan variable of interest-nya di sini adalah years of schooling ditambah dengan experience dan experience square. Kemudian dikontrol oleh variabel yang lain. Oke. Di sini
T atau experience atau pengalaman yang diperoleh pekerja itu juga ada dalam bentuk kuadratiknya. Hal ini menunjukkan bahwa model age earning profile itu adalah nanti cekung. Jadi seperti ini model age earning profile, ya. Kurva age earning profile itu upward sloping dan cekung. Pekerja yang lebih tua itu mendapatkan lebih banyak karena mereka berinvestasi lebih sedikit dalam modal manusia dan karena mereka itu mengumpulkan hasil dari investasi sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pendapatan melambat seiring waktu karena pekerja itu mengakumulasi lebih sedikit modal manusia seiring bertambahnya waktu. Nah, oke, saya kira diskusi kita sudah selesai untuk modal manusia. Berikutnya kita akan masuk mengenai aplikasi kebijakan di Indonesia yang nanti akan sebagai tugas untuk paper. Terima kasih untuk topik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.